Shalom, selamat pagi. Perkenalkan saya Richard Purnomo Dalijo dari Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Selamat pagi, selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta oma-oma, opa di acara Dewan PKLU GPIB dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Sebelum kita membaca firman dan sabda bina umat pada pagi ini, mari kita buka Alkitab kita melalui bacaan Alkitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 hingga 14. Dengan Alkitab terbuka, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu, seraya hati kami tertuju sembah kepadamu ya Bapa, dengan segala pujian, dan kami mengucap syukur karena berkat kasih-Mu pada hari ini. Engkau telah menjaga, melindungi kami sepanjang hidup kami. Dan saat ini kami bisa hadir dalam acara Dewan PKLU GPIB, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bapa Surgawi, sebelum kami membaca firman Tuhan dan renungan pagi ini, biarkanlah Roh Kudus mencurahkan hikmat surgawi, sehingga kami dapat menyampaikan firman Tuhan dan sabda bina umat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, dan opa-opa yang mendengar dan merenungkan serta memahami akan firman-Mu. Kami menyerahkan dan mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kami di dalam pimpinan dan lindungan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan di dalam hidup kami, serta bantulah kami untuk hidup serta mengandalkan kuasa-Mu, dan kami semakin peka mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, dan opa-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, kitab Matius pasal 6, ayat 5 hingga 14 yang menyatakan, berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan
membalasnya kepadamu. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doa akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tema renungan pagi hari ini adalah berdoalah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jika kita mau berdoa dengan benar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa kita benar-benar bertemu dengan Tuhan. Bahwa kita benar-benar masuk ke dalam kehadirat-Nya. Sebelum permohonan disampaikan, kita harus memiliki kesadaran yang pasti bahwa kita sedang berbicara dengan Tuhan dan harus percaya bahwa Dia mendengarkan dan akan mengabulkan permintaan kita. Dr. R.A. Torrey. Dari kutipan di atas, kita akan melihat bahwa dalam firman Tuhan ada kebiasaan salah yang dilakukan ketika orang berdoa. Pertama, berdoa seperti orang munafik seolah-olah sedang melakukan aktivitas keagamaan dalam relasinya dengan Tuhan. Namun, kenyataannya menggunakan aktivitas keagamaan agar dipuji orang. Hal ini membawa kita pada bahaya popularitas, melakukan tindak keagamaan dan tujuan kepentingan diri, berdiri dalam rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Semua aktivitas keagamaan dilakukan padahal di balik semua itu hanyalah untuk pamer. Doa adalah sebuah hubungan intim, dialog diri kita dengan Sang Bapa dalam keakraban yang kudus. Yang kedua, janganlah mengucapkan doa dengan kalimat yang bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Bukan banyaknya kata-kata atau kalimat yang terucap keluar yang akan dikabulkan Tuhan. Cara Tuhan mengabulkan doa bukan karena ucapan yang indah, namun dari pengenalan kita akan Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang tahu dan mengenal akan segala kebutuhan kita. Yesus mengajarkan rumusan doa Bapa kami yang memperlihatkan hubungan kedekatan kita dengan Allah yang kita sapa dengan nama Bapa. Jadi, mari kita berdoa dengan relasi kedekatan kita kepada Allah di tempat yang tersembunyi, dengan hati yang sungguh-sungguh, yang di dalamnya terjalin komunikasi intim antara kita dengan Sang Bapa. Salam berbumi di kami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu.
Oma, opa, dan bapak, ibu, sebelum kita berpisah, marilah kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dengan penyertaan-Mu serta pertolongan-Mu ya Bapa. Kami telah menerima sebagian dari firman-Mu dengan melalui pembacaan renungan sabda umat. Kiranya melalui pemberitaan firman dari renungan yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga iman kami dimampukan serta dikuatkan di dalam kelangsungan hidup dan kehidupan kami ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk dapat memiliki kesadaran penuh dan hikmat untuk berdoa dengan benar seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sehingga kami dapat masuk dalam hadirat-Mu dan senantiasa melakukan hubungan yang intim serta dapat berdialog diri dengan Sang Bapa dalam keakraban yang kudus. Ajarilah kami juga untuk senantiasa rendah hati dan mau mengampuni kesalahan orang yang lain yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kesalahan kami, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapa di surga, kami juga mau berdoa kepada Dewan PKLU GPIB yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk hadir di dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Berkatilah program-program yang telah dirancang atau disiapkan menjadi program yang menjadi kehendak-Mu, dan berilah mereka kesehatan, kekuatan, agar dimanapun mereka berada dan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab dan pelayanannya, mereka selalu senantiasa dalam lindungan dan jamahan-Mu. Ya Bapa, kami percaya setiap orang yang berseru dan berdoa, berlindung dan bernaung di dalam nama-Mu, Engkau senantiasa hadir penuh dengan kasih-Mu. Sehingga kami dimampukan dan dikuatkan dalam iman percaya kami, bahwa kami sanggup berjalan sesuai dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, dengan tetap berpegang pada tangan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera dengan melakukan firman dari renungan pagi hari ini yang telah bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, dan opa-opa dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah khawatir akan hidupmu, karena Roh Kudus membimbing dan menolong bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, dan opa-opa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.